kita harus berani melawan pengaruh-pengaruh asing baik secara fisikal maupun secara mental. Selamat sore kepada Om Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Dr. Surya Wiranto, SHMH. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk bisa hadir di podcast saya yang bernama Don't Touch My Politics. Nah, semoga nanti kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang bukan hanya dari saya ya, tapi juga sering didiskusikan oleh anak-anak muda Indonesia, bahkan anak-anak muda dunia soal South China Sea atau secara Indonesia juga di Laut Natuna kita. Nah, permasalahan dispute hingga dasar-dasar hukum, pertahanan maupun ekonominya. Nah, pertama-tama saya ada pertanyaan mengenai Natunanya langsung. Bagaimana kira-kira menurut Om Laksamana progres kita saat ini? Apakah kita sudah melakukan hal yang betul-betul menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah berani, pemerintah Indonesia sudah berani untuk menegaskan bahwa itulah wilayah kedaulatan kita? Ya, baik. Jadi mungkin saya mulai dulu dengan regulasi-regulasi yang menguatkan kita ya sebagai negara berdaulat di seluruh Nusantara kita ya, khususnya di Natuna. Jadi di Natuna itu sebenarnya ada beberapa layer-layer perairan ya, dimulai dari yang paling dalam itu perairan pedalaman, perairan kepulauan, kemudian baru laut teritorial. Laut teritorial kita 12 mil dari pulau-pulau terluar. Kemudian zona ekonomi eksklusif kita 200 nautical mile dan landas kontinen ya 200 sampai 350 nautical mile. Jadi kalau masalah yang sekarang terjadi di Natuna itu pada umumnya adalah bukan di perairan nasional ya, bukan di laut teritorial ke dalam, tapi di perairan yurisdiksi Indonesia, khususnya di CTE, dan yang akhir-akhir ini mungkin didengar ya, minggu-minggu awal Desember itu adalah masalah di landas kontinen, di Laut Natuna Utara, atau bisa dikatakan di Laut Cina Selatan ya. Nah, masalah utama adalah adanya klaim yang masing-masing bertumpuk di satu area ya. Kalau kita bukan claimant state ya, claimant state nanti negara yang mengklaim fitur-fitur yang ada di Laut Cina Selatan. Tapi kita negara berdaulat, negara kepulauan yang memang punya kedaulatan dan yurisdiksi di situ ya, berupa perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi Indonesia. Nah, kebetulan perairan yurisdiksinya itu apakah CTE atau landas kontinen itu terpotong oleh klaim land Cina yang tidak sesuai dengan aturan internasional ya, dan ditentang oleh negara-negara dunia. Nah, kita punya batas maritim dengan Malaysia, ya, batas landas kontinen, dan juga dengan Vietnam yang sudah kita buatkan perjanjian bersama dan diratifikasi dalam undang-undang nasional masing-masing, sehingga dalam urusan landas kontinen itu kita sudah kuat ya. Sedangkan CTE-nya memang baru klaim unilateral kita ya, 200 mil dari pantai-pantai terluar di Kepulauan Natuna. Nah, itulah yang menjadi pokok permasalahan kita selama ini, baik dengan Malaysia di sisi barat dan timur, dengan Vietnam di utara ya, ini untuk masalah CTE-nya. Nah, sekarang di utara lagi, walaupun kita tidak nyatakan claimant state ya, awalnya kita tidak menyatakan ada permasalahan dengan Cina, tapi kenyataannya ya wilayah kita terpotong oleh Cina, dan Cina terlalu klaim gitu ya. Dulu masalah ZTE-nya, nelayannya mau kita tangkap, mereka lindungi oleh Coast Guard dan kapal pemerintahnya. Nah, yang terakhir ini di awal Desember itu kapal kita sedang
melaksanakan drilling ya di daerah sana ya, di Landas Kontinen sana yang diprotes oleh mereka. Namun dengan penjagaan ketat oleh aparat pertahanan maupun keamanan kita, pelaksanaan eksplorasi di Laut Cina Selatan itu berjalan lancar. Itu pokok masalahnya. Silakan, jadi. Ya, nah kebetulan sekarang yang menjadi masalah membuat itu sebuah kontroversi yang menarik perhatian media maupun masyarakat itu kan military presence dari China ya. Dia ada Coast Guard, ada juga angkatan laut mereka yang di situ mengganggu bisa saja aktivitas-aktivitas nelayan Indonesia, aktivitas-aktivitas nelayan dari negara-negara ASEAN lainnya. Nah, kira-kira bagaimana cara terbaik kita menyikapi hal demikian? Karena kan beberapa kali angkatan laut kita memberikan himbauan agar mereka putar balik ya, atau stay away from our waters gitu. Tapi di masa depan kemungkinan mereka akan datang lagi begitu. Ya, di situ memang permasalahan utamanya ya, Cina ini walaupun sudah punya permasalahan dengan 5 claimant state lainnya ya, tapi dia tetap bertahan ya, karena dia punya kekuatan yang luar biasa, baik ekonominya dan militernya ya. Jadi klaim Landasan yang mengklaim 90% wilayah Natuna itu terus dipertahankan ya. Bahkan kalau kita lihat masalah dengan Filipina itu sampai di Permanent Court of Arbitrage dan kenyataannya dimenangkan oleh Filipina. Tapi pada waktu Filipina itu menang, nah presidennya ganti. Presidennya ini lebih dekat dengan Cina sehingga dia tidak mampu untuk mengeksplor hasil daripada yurisdiksi Permanent Court of Arbitrage. Dan kita bisa lihat sejak 2016, sejak bulan Juli keputusan itu sampai sekarang ya wilayah tetap dikuasai oleh Cina, ya. Dan kehadiran unsur-unsur mereka di laut itu sebenarnya bukan yang utama, bukan kapal perangnya ya, bukan PLA Navy, tapi yang hadir justru kapal ikan, ya, di mana kapal ikan itu fungsinya adalah sebagai maritim militia Cina, ya, kapal ikan yang awaknya sudah dilatih kemiliteran. Jadi tugas utama mereka bukan mencari ikan di sana, tapi mereka menjaga kedaulatannya ya di garis Landasan. Jadi sepanjang garis itu ada kapal nelayannya. Nah, garis yang berpotongan dengan kita, apakah dengan landas kontinen kita atau dengan ZTE kita, ya kalau kita patroli di sana pasti ketemu dengan mereka. Ya, unsur kita dari BSDKP, KKP, kemudian dari Bakamla, dan dari TNI AL pasti ketemu. Nah, mereka utama kapal ikan itu yang di depan, ya Malaysianya, di belakangnya di guard oleh Coast Guard-nya dan juga kapal pemerintahnya, bahkan Police Marine-nya, ya. Sedangkan Navy-nya sebenarnya dia di pangkalan. Nah, kalau eskalasi meningkat, misalnya kapal ikan diganggu, sudah dilindungi, nggak mampu, baru kapal PLA Navy-nya keluar. Nah, ini kebalikan dengan kita. Kita sudah punya konsep sisangka merata ya, dengan mengerahkan komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. Tapi khusus komponen pendukung ini yang sampai sekarang ini belum siap. Komponen pendukung dia seperti kapal-kapal ikan tersebut. Hingga yang keluar kita selalu Angkatan Laut, ya, PSDKKP, dan juga Bakamla ya. 3 unsur itu yang punya kewenangan untuk patroli di wilayah perairan yurisdiksi ya, sampai di ZTE dan landas kontinen. Jadi yang kita harap hadapi sehari-hari kapal ikan mereka dengan Coast Guard, dengan pengawal-pengawalnya, ya, yang menghadapi kapal Angkatan Laut, kapal Bakamla, dan kapal PSDKP KKP. Itu yang terjadi. Nah, kalau eskalasi agak memuncak seperti kemarin waktu eksplorasi itu, PLA Navy-nya baru keluar. Ya. Nah, itu juga agak kesulitan kita mengusir mereka untuk keluar dari wilayah tersebut karena sama-sama merasa itu wilayahnya, ya. Sampai Presiden Jokowi ke sana pun ya mereka kabur sebentar, nanti kita sudah kosongin wilayah itu, mereka datang lagi.
Ya, jadi seperti itu yang mereka lakukan sejak intens itu dulu sejak 2010 ya, kemudian 2016 meningkat yang sempat kita nembak kapal ikan Cinanya sampai sekarang ya. Kalau dulu masalah kolom airnya, CTE-nya sekarang ini meningkat sampai ke dasar laut dan tanah di bawahnya ya. Soal eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, gas, minyak, mineral dan sebagainya. Gitu. Nah, kira-kira dalam eksplorasinya dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di Laut China Selatan itu atau Laut Natuna kita, itu kira-kira aspek hukum, unsur hukum internasionalnya itu apa, Om? Karena kan ini juga kedaulatan kita. Ya, semua itu kembali kepada United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 ya. Itu menjadi pedoman utama bagi seluruh negara-negara dunia dalam urusan batas lautnya ya, karena di sana diatur mana batas laut teritorialnya misalnya ya, dimulai dari titik dasar, garis dasar, kemudian mana perairan zona tambahannya, CTE dan tanda kontinen. Nah, tapi yang agak lucu ini memang Cina ini ya. Cina ini sama seperti kita, sudah meratifikasi UNCLOS. Kalau kita kan meratifikasi UNCLOS menjadi Undang-Undang Nomor 1785. Ya. Cina juga sudah meratifikasi. Tapi kalau kita ini patuh pada apa yang menjadi perintah daripada undang-undang itu. Sedangkan Cina tidak. Buktinya tidak, ya dia mengklaim dengan NDAS lain itu. Kalau kita tanya itu dasar hukumnya apa, ya titik koordinatnya di mana, mereka selalu menghindar, nggak bisa menjelaskan. Mereka hanya bicara sejarah, ya. Dan klaimnya itu adalah klaim historical, ya fishing ground dari nenek moyangnya. Nah ini kan tidak bisa jadi ukuran ya bagi standar hukum ya. Ya buktinya bukan hanya Indonesia sendiri. Mereka dengan 4 negara ASEAN itu udah ribut dulu kan sebagai claimant state. Kemudian dengan negara-negara pengguna Silent of Communication, Silent of Logistik di wilayah itu, seperti Amerika dan sekutunya, ya ribut terus. Karena dia tidak patuh terhadap regulasi internasional. Kalau Indonesia sangat patuh, ya tadi saya tunjukkan, kita memperkuat posisi kita dengan perjanjian dengan Malaysia di sisi barat timur untuk landas kontinen, di sisi utara dengan Vietnam. Ya. Kemudian kita melanjutkan ini perundingan dengan Vietnam ini untuk batas CTE-nya ya. Hingga sehari-hari kita juga masih melihat permasalahan di laut karena kita mempertahankan klaim kita, Vietnam juga mempertahankan klaimnya. Nah, tapi kalau dengan Cina, kita sama sekali tidak mengakui itu ya. Bahkan dunia internasional nggak mengakui, but because out of the international law of the sea. Nah, itu yang terjadi sehingga ya kita terus memperkuat argumentasi dengan hukum internasional maupun hukum internasional kita, dan sementara pihak Cina ini dengan menggunakan kekuatannya ya untuk hadir di sana tanpa argumentasi hukum sama sekali. Gitu. Saya justru tertarik sebelum saya cerita lebih panjang bagaimana pemahaman Dek Dimas yang mewakili generasi milenial terhadap wilayah Nusantara kita yang disebutkan tanah dan air. Ya. Kalau dulu zamannya Pak Dirman berjuang itu kan baru tanah saja. Ya, jangan sejengkal tanah pun direbut oleh musuh. Kita rebut kembali ya sampai titik darah penghabisan. Nah, bagaimana dengan pemahaman kita setelah menerima UNCLOS itu menjadi negara kepulauan? Gimana kira-kira? Silakan. Ya, kalau menurut saya ini kan kita negara yang sangat besar ya, kita mempunyai laut yang sangat luas dan ini kita peroleh bukan dengan gampang, tapi kita berjuang pada masa-masa sebelum kemerdekaan. Kita ada perang untuk daratnya dan juga untuk lautnya harus kita pertahankan. Saya rasa yang harus kita pertahankan sekarang sebagai anak muda Indonesia adalah ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita, senior-senior kita, orang tua kita tentang kedaulatan negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara ini berdaulat di tanah, air, di laut ya, atau di udara juga. Jadi kita harus berani melawan pengaruh-pengaruh asing baik secara fisikal
maupun secara mental.